Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Jumat 25 September 2021, pukul 15.00. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan kewirausahaan, yang mana perkuliahan ini diampu oleh dosen Bu Williameta SEI MM. Pada pertemuan kali ini adalah penyampaian hasil presentasi dari kelompok 4, yang mana kelompok 4 terdiri dari 1. Nofrido Ilham, 2. Abdi Alamanda Rahman, 3. Muhammad Yusuf Herman, 4. Lucy Putrilina. Pada presentasi kelompok 4 ini mengangkat judul Merancang Usaha Baru dan Model Pengembangannya. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Nofrido Ilham. Kepada Nofrido Ilham, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu gagasan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Gagasan menyebabkan timbulnya konsep yang merupakan dasar bagi segala macam bentuk pengetahuan, baik sains maupun filsafat. Kemudian ide. Ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah suatu karya cipta. Untuk mengubah ide menjadi karya cipta, dilakukan serangkaian proses berpikir yang logis, dan seringkali realisasinya memerlukan usaha yang terus-menerus, sehingga antara ide awal yang muncul di pikiran dan karya cipta satu sama lain bersesuaian sebagai kenyataan. Jika sudah ada ide, hal pertama yang harus dilakukan adalah bergerak, karena tanpa itu, ide hanyalah menjadi sebuah pemikiran saja. Sedangkan usaha yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran ataupun badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu, pengertian usaha ini disamakan dengan pekerjaan. Jadi, gagasan usaha merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. Sebelum mengetahui metode dalam mencari gagasan usaha, terlebih dahulu kita mengetahui metode dalam mengenali gagasan usaha. Yang pertama itu kita mencari inovasi teknologi. Yang kedua yaitu penjaringan langsung. Penjaringan langsung ini ide usaha dapat dilakukan berbagai cara. Yang pertama, kita melakukan riset aplikasi. Artinya pelaku secara aktif mencari produk apa yang akan kita bangun nanti. Yang kedua, riset dasar. Riset dasar ini bertujuan untuk menemukan produk baru dan belum pernah ada di dunia saat ini. Selanjutnya kita lakukan analisis pemakaian akhir. Mode pencarian ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian pemakai akhir dari suatu produk. Semua kelemahan dicari penyebabnya. Adanya analisis pemakai akhir akan mendorong munculnya gagasan penyempurnaan atau pembuatan produk baru sebagai pengganti. Yang keempat, metode kreatif. Metode ini dilakukan dengan mengenali segala sesuatu dari pelaku. Kreativitas yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Yang kelima, metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan, misalnya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, adanya pemikiran yang tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak perlu terlalu lama untuk memajukan suatu usaha. Kemudian, poin selanjutnya adalah metode-metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama yaitu metode ATM, yang berarti amati, tiru, dan modifikasi. Dalam mencari ide, khususnya ide untuk mendirikan atau memulai suatu usaha, salah satu metode yang cukup tepat dan diterapkan adalah metode bernama ATM ini. Tahapan-tahapan di dalam metode ATM yaitu yang pertama kita mempelajari usaha yang sudah ada, yang kedua mengkaji input dan output dari suatu usaha, yang ketiga menganalisa tren populasi dan data demografi, yang keempat mengkaji tren ekonomi, yang kelima meniru dan memodifikasi 4P, yaitu place, price, product, and promotion.
Metode ATM ini telah banyak dilakukan oleh para pengusaha yang tidak perlu terlalu memaksakan untuk menggagas ide baru yang belum tentu sukses dijalankan nantinya. Metode ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan dalam bidang usaha saja. Jepang yang kita kenal sekarang sebagai negara maju juga menerapkan metode ini. Yang kedua yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek, ataupun konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats. Penjelasan dari beberapa faktor SWOT ini yang pertama strength, kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi proyek atau konsep bisnis yang ada. Yang kedua weakness atau kelemahan. Weakness ini merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi proyek atau konsep bisnis yang ada. Kemudian, opportunities atau peluang. Peluang ini merupakan kondisi peluang berkembang di masa yang akan datang. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya, kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi dari lingkungan sekitar. Yang keempat, threats atau ancaman merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Kemudian, sumber-sumber dari gagasan usaha itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, survei. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, bagaimana kebutuhan pasar. Yang kelima, pesaing. Yang keenam, saluran distribusi. Kemudian yang ketujuh, pemasok. Dan yang kedelapan, perubahan dari lingkungan. Dalam menentukan ide gagasan usaha ini, kita juga memerlukan analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usaha itu akan berdiri nantinya dan tidak akan menimbulkan ancaman atau justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Kemudian, cara yang selanjutnya yaitu dampak dalam lingkungan usaha. Dampak lingkungan yang akan muncul dengan adanya pendirian usaha itu adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha dan tidak jarang perubahan itu akan membawa dampak negatif. Beberapa dampak dari lingkungan dalam gagasan usaha yaitu yang pertama, dampak sosial usaha. Dampak sosial ini sering muncul adalah ketidakpuasan dari masyarakat sekitar akan lokasi, baik yang mengenai kompetensi yang mereka terima ataupun kecemburuan kepada tenaga kerja asing yang datang. Kemudian dampak ekonomi usaha. Dampak usaha kecil akan selalu menimbulkan dampak ekonomi, baik itu dampak yang kecil maupun dampak besar, baik dari segi positif maupun dari segi negatif. Kemudian dampak fisik. Dampak fisik ini untuk mengetahui ada atau tidaknya kemungkinan akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu, yang akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan suara-suara bising dari perusahaan, baik bagi karyawan maupun masyarakat di sekitar lokasi usaha. Baik, saya akan menjelaskan apa itu tujuan usaha. Sebuah perencanaan usaha paling tidak mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, sebagai rencana aksi atau action plan. Sebuah perencanaan usaha akan membantu untuk bergerak dan mengambil tindakan bisnis. Kita mungkin sudah lama memikirkan untuk memulai sebuah usaha, tetapi prosesnya mungkin tampak seperti sesuatu yang menakutkan dan terlalu kompleks. Sebuah rencana usaha akan membantu untuk memilah-milah proses yang dimaksud menjadi bagian-bagian kecil yang lebih jelas. Dengan demikian, sebuah masalah bisnis yang besar dapat dilihat sebagai sebuah urutan masalah-masalah kecil. Dan dengan memecahkan masalah-masalah kecil yang dimaksud, otomatis masalah besar tersebut juga akan dapat terpecahkan. Jadi, menulis sebuah perencanaan usaha akan membantu dalam mengambil tindakan bisnis dengan membagi masalah besar ke dalam masalah-masalah kecil yang tidak terlalu rumit. Yang kedua, sebagai peta jalan atau road map. Ketika memulai sebuah usaha, perencanaan usaha akan menjadi alat yang sangat berguna agar usaha tetap pada arah yang diinginkan. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari yang hiruk-pikuk, sangat mudah bagi seseorang untuk kehilangan arah usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebuah rencana bisnis membantu untuk tetap fokus dalam arah yang diinginkan.
untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Juga, perencanaan usaha akan membantu pihak lain untuk memahami visi usaha yang akan dijalankan, termasuk supplier, pekerja, mitra bisnis, teman, dan keluarga. Yang ketiga, sebagai alat penjualan atau sales tool. Mungkin yang paling penting adalah bahwa sebuah perencanaan usaha merupakan sebuah alat bantu penjualan. Sehingga sebuah perencanaan usaha merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Analisis. Beberapa analisis usaha yang perlu dilakukan dalam merancang usaha baru yaitu: yang pertama, analisis produk. Produk yang dimaksud bisa berupa jasa, mengandung suatu inovasi, memiliki keunggulan dibandingkan produk atau jasa yang sudah ada. 2. Analisis pasar. Di dalam membuat rancangan usaha atau proposal, harus memuat analisis potensi atau peluang terserapnya produk di pasar serta strategi apa yang akan diadopsi agar produk yang kita miliki bisa bersaing dengan produk sejenis di pasar. 3. Analisis produksi atau operasi. Menjelaskan bagaimana produk atau jasa dihasilkan. Yang pertama, mencakup bahan baku, pasokan bahan baku, proses produksi, dan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. 4. Analisis keuangan. Analisis keuangan menjelaskan tentang 1. Investasi yang diperlukan. 2. Penentuan harga pokok penjualan. 3. Rencana neraca awal dan neraca akhir tahun. 4. Rencana laporan laba atau rugi. 5. Analisis personalia dan jadwal kegiatan. Menjelaskan tentang personalia yang terlibat. 1. Ketua. 2. Anggota. 3. Pembimbing. 4. Kompetensi SDM yang dibutuhkan. 5. Jadwal kegiatan. 6. Rencana anggaran biaya. 7. Uraian anggaran biaya yang meliputi kebutuhan investasi, kebutuhan modal kerja, dan lain sebagainya. Berikut cara menganalisis peluang usaha. 1. Analisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang pertama, minat seseorang. 2. Modal. 3. Relasi. Di samping itu, memiliki bidang usaha juga harus mempertimbangkan hal berikut, yaitu pengaruh lingkungan sekitar, banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu, banyak sedikitnya pesaing, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Contoh peluang usaha di bidang biasa yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Jasa servis. 2. Jasa hiburan. 3. Jasa transportasi. 4. Jasa perantara. 5. Jasa kesehatan. 6. Jasa yang lain. Contoh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat yang penuh kesibukan sekarang dapat dikelompokkan menjadi seperti berikut. 1. Produk yang mampu mempermudah pekerjaan rumah, seperti alat masak atau alat rumah tangga. 2. Produk yang mampu mempermudah pekerjaan di luar rumah, contohnya tas multifungsi atau aksesoris lainnya. 3. Produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat, contohnya air dalam kemasan, mie instan, tas, dan sebagainya. 2. Analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara, yang pertama, mengadakan pengamatan langsung ke pasar. Kedua, melakukan wawancara. 3. Memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Cara selanjutnya yaitu kita harus meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk kita. Hubungan antar minat, daya beli, dan kelangsungan usaha dapat digambarkan sebagai berikut. Yang A. Minat besar, daya beli kuat, kelangsungan usaha terjamin. B. Minat besar, daya beli rendah, kelangsungan usaha terhambat. C. Minat rendah, daya beli rendah, usaha tidak dapat berlangsung. Agar produk yang kita ciptakan mampu menarik minat konsumen dan terjangkau oleh konsumen, maka kita harus, yang pertama, memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. 2. Membuat desain yang baru dan harga terjangkau. 3. Membuat produk lebih cepat dan lebih murah. 4. Memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan.
Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensi peluang usaha, wirausahawan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan cara 1. Mengantisipasi banyaknya risiko yang dapat dieliminasi melalui strategi proaktif. 2. Penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin. 3. Mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Ada 3 risiko yang dapat dievaluasi. 1. Risiko pasar atau risiko persaingan. 2. Risiko finansial. 3. Risiko teknik. Pendekatan-pendekatan dalam menemukan peluang usaha, yaitu yang pertama, pendekatan inside out atau dari dalam ke luar, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada saat ini. Yang kedua, pendekatan outside in atau dari luar ke dalam, bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Baiklah, terakhir saya akan membacakan tentang evaluasi. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utama evaluasi usaha yaitu membandingkan rencana usaha yang sudah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang sudah dicapai pada akhir masa produksi. Sebuah usaha dapat dikatakan berhasil jika usaha tersebut bisa memenuhi kewajiban membayar bunga modal, upah tenaga kerja luar, alat-alat luar yang digunakan, serta sarana produksi yang lainnya, dan juga termasuk kewajibannya pada pihak ketiga. Tujuan dari evaluasi usaha. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha, apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Kegunaan evaluasi usaha. Yang pertama, untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki. Tahap-tahap dari evaluasi usaha. Yang pertama, analisa aspek pasar, yaitu untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Yang kedua, analisa aspek teknis, yaitu untuk menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang sedang dikaji. Yang ketiga, analisis aspek finansial, yaitu untuk mengetahui karakteristik finansial dari suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan usaha baru. Yang pertama, faktor kegagalan dalam memilih peluang usaha. Kurangnya objektivitas, kurangnya kedekatan dengan pasar, pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai, diabaikannya kebutuhan finansial, kurangnya diferensiasi produk, pemahaman terhadap masalah-masalah hukum yang tidak memadai. Yang kedua, faktor penunjang kesuksesan usaha baru. Superioritas atau kualitas produk dalam hal fitur, manfaat, keunikan, corak atau model, dan sebagainya. Keunggulan ekonomis bagi konsumen berupa value for money. Sinergi antara produk baru dan perusahaan secara keseluruhan, terutama dalam hal pemanfaatan keterampilan pemasaran, keterampilan manajerial, dan pengetahuan bisnis yang telah mapan. Kompatibilitas teknologi dengan kapabilitas riset dan pengembangan, rekayasa dan produksi perusahaan. Familiaritas bagi perusahaan, kebutuhan, pertumbuhan dan ukuran pasar yang mencerminkan peluang pasar, situasi persaingan, dan jenis peluang yang tersedia, yaitu apakah produk baru tersebut memiliki pasar yang telah mapan ataukah benar-benar produk inovatif yang pasarnya juga belum berkembang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Banyak maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.